Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Maulana Hasanuddin dari Fakultas Syariah dengan nomor NIM 330102101101 dari Fakultas Syariah, program studi Hukum Keluarga Islam kelas A. Di sini saya sudah bersama Ustaz Fuadi Hasan SSI. Beliau sekaligus guru majelis saya di kampungan saya, yaitu Bekasi. Di sini saya bersama Ustaz Fuadi Hasan akan menanyakan dan mengupas tentang fakta tentang Kiai Nur Ali. Kalau nggak salah beliau ini mendapat julukan singa Kerawang Bekasi Putih. Belut putih. Selanjutnya nanti akan dijelaskan tentang Kiai Nur Ali dengan Ustaz Fuadi Hasan. Selebihnya gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, terima kasih buat saudara Alan yang telah kita membuka kegiatan ini. Alhamdulillah, sebelumnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan sedikit ya, mohon maaf sebelumnya kalau nanti ada kesalahan informasi dan yang lainnya. Yang jelas kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita bertabaruk mohon keberkahan. Salah satunya adalah ulama besar dari pendiri Pondok Pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Kota Bekasi, dan beliau juga salah satu pahlawan nasional tahun 2006 ya, dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Alhamdulillah, Allahyarham Kiai Haji Nur Ali ya bin Haji Anwar ya, salah satu tokoh atau ulama besar dan juga yang sangat berpengaruh khususnya di Kota Bekasi, kemudian Kerawang, Kabupaten Bekasi, mungkin sampai ke Purwakarta, bahkan sampai ke Indonesia ya. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kesalahan yang mulia kita selalu menjadi pengikut setia sampai zaman amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf ya, saya memperkenalkan diri, tadi sudah dibilang sama Bang Alan ya, Fakir Fuadi Hasan. Kebetulan saya punya orang tua, yaitu Allahyarham Almarhum Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Asmat Abu Hasan. Beliau dulunya murid langsung dari Kiai Haji Nur Ali ya, jadi ayahanda pesantren di At-Taqwa ya, dari mulai SD atau MI ya, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Aliyah, sampai akhirnya pondok pesantren di At-Taqwa. Jadi beliau bertemu langsung dan saya banyak diceritakan tentang Kiai Haji Nur Ali atau guru ayahanda. Makanya sedikit hari ini tugas kuliah dari Bang Alan akan kita kupas tentang Kiai Nur Ali. Jadi mohon maaf kalau banyak ada kesalahan dan lain-lain, tapi apa yang saya dengar dari ayahanda almarhum Ustaz Dr. Haji Muhammad Asmat Abu Hasan tentang Kiai Nur Ali, yang mudah-mudahan sedikit ya buat menambah keberkahan kita karena cinta kita kepada ulama, karena salah satunya adalah ulama pewaris para nabi. Kita baca Fatihah sebelumnya, mudah-mudahan Alhamdulillah Kiai Haji Nur Ali, juga ayahanda, juga orang-orang soleh semua mudah-mudahan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan curah rahmat dan maghfirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Sejarah tentang Kiai Haji Nur Ali ya. Beliau lahir tahun 1914 itu. Tepatnya di sebuah desa namanya Ujung Harapan kalau sekarang ya. Babelan ya, tahunnya Babelan. Jadi pondok pesantren itu kalau sekarang namanya Pondok Pesantren At-Taqwa Putra dan Putri. Kiai Haji Nur Ali itu 1914. Beliau lahir dari, sebenarnya bukan anak kiai beliau. Beliau dari bapaknya petani, namanya Haji Anwar, ibunya Ibu Maimunah. Jadi memang mungkin Allah memberikan sebuah kecerdasan kepada beliau. Jadi ketika beliau mungkin darahnya tidak ada seorang kiai atau guru ya, hanya petani ya, tapi ulama. Dan begitu lahir kecerdasan di umur 3 tahun, dari beberapa artikel kemudian beberapa informasi, beliau memang sudah sangat cerdas. Di 3 tahun aja udah
bisa bahasa ngomongnya udah luar biasa ya, 3 tahun. Dia bisa public speaking. Maksudnya dari kecil aja udah kelihatan ya kecerdasan beliau, Kiai Haji Nur Ali itu. Ya, jadi Allah yarham. Kiai Haji Nur Ali lahir tadi sudah di 1914. Memang kalau tanggal persisnya sih beberapa literasi masih simpang siur ya, ada yang bilang bulan Mei, ada yang bilang Januari, karena kalau orang dulu lahir kan nggak kayak sekarang ya. Jadi memang nggak langsung dicatat. Mungkin di batu nisannya nggak ada. Nggak ada ya. Memang seperti itu. Jadi memang beberapa literasi, tapi dia 1914. Nah akhirnya dari kecil beliau memang awalnya ngaji kalau kayak sekarang ngaji kampung lah ya, ngaji baca Quran, muter-muter dan yang lainnya. Di sana ada sebuah guru beliau namanya Guru Bugni, yang terkenal itu Guru Bugni. Guru Bugni itu di sana mungkin kalau sekarang kayak guru ngaji kampung ya, tapi beliau menyentut ilmunya luar biasa dengan Guru Bugni itu. Dididik sama Guru Bugni dan yang lainnya, akhirnya beliau tumbuh dewasa. Beliau lanjut ke pondok pesantren Kiai Majuki di Cipinang, Jakarta Timur. Iya, Kiai Majuki di Cipinang. Dan memang banyak guru-guru beliau ya, itu yang paling utama tuh guru-guru beliau. Nah, sampai akhirnya Guru Majuki itu berpesan sama beliau untuk melanjutkan ke Mekah ya. Jadi beliau hijrah ke Mekah. Dan memang kalau orang dulu apa ya, kalau belajar itu biasanya sekaligus bulan haji. Jadi ketika ingin pergi haji, ngaji. Jadi kalau sekarang kan naik pesawat ya. Zaman dulu mungkin beberapa literasi atau informasi yang saya dapat, pergi haji naik kapal laut. Naik kapal laut itu bulan-bulan. Pada usia berapa? Beliau kurang lebih tahun 1934. 1914, 34. Sekitar 20-an ya. 20 tahun ya. Umur 20 tahun beliau sudah hijrah ke Mekah ya. Lahir 1914, 1934 lah kurang lebih, itu 1930-an beliau sudah ke Mekah. Nah ke sana tuh ketemu namanya beliau disuruh ya ibadah hajinya selesai, akhirnya nggak pulang tapi beliau melanjutkan ilmu. Salah satu gurunya adalah Syekh Ali Al-Maliki. Syekh Ali Al-Maliki mungkin banyak ilmu dari beliau yang didapatkan hingga akhirnya di sana beliau menuntut ilmu dan yang lainnya, dan akhirnya setelah banyak ilmu yang didapatkan dari Mekah, sebenarnya pada saat ada satu kisah ya, ketika beliau sedang menuntut ilmu, salah satu guru besar beliau yaitu tadi Guru Majuki itu meninggal ya. Awalnya izin kepada Guru Syekh Ali, tapi tidak diizinkan untuk pulang, tapi untuk lanjutkan tetap di sana hingga pada akhirnya beliau lanjut. Nah pada akhirnya sekitar berapa tahun beliau menuntut ilmu, beliau kembali ke Bekasi, atau ke Indonesia ya. Di Bekasi atau di Indonesia ini memang beliau banyak bertemu dengan sahabat-sahabat dan juga orang-orang yang memang sama dengan berjuang dengan beliau. Artinya zaman itu kan belum kemerdekaan ya. Berarti beliau pulang ke kampung halaman sebelum hari kemerdekaan. Sebelum. Berarti beliau ikut perang juga ya. Betul, benar. Jadi makanya dari awal saya bilang beliau itu salah satu pahlawan nasional. Karena memang menurut beberapa informasi saya baca itu beliau juga termasuk pimpinan Batalion 3 Hizbullah. Jadi mungkin zaman dulu menggerakkan para pejuang yang ada di Indonesia, salah satunya di pondok-pondok pesantren ya. Bagaimana para santri bisa berjuang melawan penjajah itu dengan ada satu namanya Hizbullah atau tentaranya Allah. Hizbullah. Nah beliau itu salah satunya Batalion 3. Batalion 3 itu mungkin mencakup daerah Kerawang, Bekasi, Purwakarta. Nah, salah satunya beliau sebagai pimpinannya. Jadi begitu beliau pulang, mungkin masih dilihat zaman penjajahan dan yang lainnya, akhirnya selain mengajar, beliau juga terjun juga ke dalam dunia untuk medan perang ya. Membantu kemerdekaan Indonesia. Nah akhirnya setelah itu salah satunya adalah sahabat beliau adalah Kiai Abdul Syafi'i, salah satu sahabat beliau juga. Makanya sampai sekarang ini ya diteruskan sama anak-anaknya. Abdul Syafi'i sudah meninggal semuanya, almarhumlah Kiai Abdul Rashid ya, Abdul Syafi'i yang beberapa bulan lalu beliau meninggal. Anak-anak yang lain itu dekat ya, salah satunya Kiai Haji Amin Nur, Kiai Haji Nur Anwar, itu anak-anak beliau ya. Memang kalau setiap bulan Maulid pasti penuh tuh di Ataqwa ya. Kiai Abdul Rashid itu pasti datang, Kiai Amin Nur juga di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah juga datang. Tapi memang saat ini mereka sudah
setelah meninggal dunia mungkin dilanjutkan sama anak-anaknya. Tapi itulah kedekatan para ulama zaman dahulu ya, selain mereka berdakwah, mereka juga berjuang dalam hal kemerdekaan negara. Nah, kalau bicara tentang perjuangan atau karomahnya beliau sangat banyak sekali. Salah satunya saya pernah baca, saya pernah dapat juga. Jadi waktu itu tuh ayah saya cerita. Waktu itu awalnya ayah saya bilang ini, pesan aja sih sebenarnya. Ayah anda pernah bilang, bapak dulu, ayah saya maksudnya, kiai itu pernah bilang, saya kalau punya murid atau punya murid lah gitu ya, ternyata bukannya nggak boleh sebenarnya, itu lebih keberkahannya kalau ngajar tuh senang kayak Nurali. Ya, jangan sampai jadi kalau namanya dulu apa ya bahasanya cukup pemerintah. Mungkin kalau sekarang kayak pegawai negeri. Makanya jujur aja Allah, ayahanda itu sampai ini ya bakalan bapak saya itu nggak diangkat PNS, nggak mau. Salah satunya itu. Ternyata begitu saya baca-baca, saya cari artikel, ternyata beliau kayak Nurali itu dapat itu dari gurunya. Ya dari guru Maduki, nama saya Ali juga pernah bilang, ente kalau sudah balik ke masyarakat, jadilah ngajar, itu berkah. Jangan sampai, mungkin zaman itu mungkin kalau budak pemerintah atau pegawai-pegawai pemerintahan itu ya, mungkin ini kali ya, banyak mungkin maksiat apa dosa atau yang lain ya, itu kita nggak bisa tahu. Salah satunya itu. Jadi akhirnya begitu beliau tuh pulang, dakwah, udah selesai. Akhirnya mendirikan pesantren At-Taqwa, termasuk Kiai Haji Mukhtar ya, Mukhtar Tabrani itu yang ada di Kaliabang, sahabat beliau juga. Kemudian selanjutnya setelah dakwah banyak karomahnya, itu mungkin 3 hari juga nggak bakalan kelar tuh kebanyakan beliau. Salah satunya ya, kenapa tadi disebut di awal beliau disebut belut putih ya, Kerawang, singa Kerawang Bekasi atau belut putih banyak yang bilang. Bahkan ada di bioskop filmnya ya, Singa Kerawang Bekasi. Mungkin ada lagunya juga. Iya, ada lagunya juga. Karena beliau itu salah satu yang saya baca, beliau ketika ditangkap sama Belanda, karena mungkin gini, waktu zaman penjajahan kan lumbung-lumbung pesantren itu dibilangnya sebagai pemberontaknya ya. Maksudnya, wah ini pasti udah ngelawan nih, ngelawan penjajah gitu. Penyusup gitu. Iya, bisa dibilang seperti itu. Mereka orang-orang tahu tuh bahwa mungkin tentara-tentara Belanda, Jepang, mereka anggap yang namanya pesantren sebagai ladang yang mereka buat ngelawan mereka gitu. Fondasi. Iya, tapi akhirnya tuh ditangkaplah kayak Ali. 3 yang ini dibawa di sebuah mobil ya, mungkin di beberapa literasi di sebuah mobil. Begitu sudah dijaga ketat sama anak buah Belanda, ternyata hilang. Makanya dibilangnya dulu. Oh, jadi licin gitu ya. Dari situ akhirnya kemana ini? Kayak Ali tadi ada di sini gitu aja. Mungkin karena karomahnya beliau ya. Saya dapat literasi juga, ternyata beliau juga belajar silat dari guru Majuki. Jadi guru Majuki itu selain dia kiai, dia juga orang silat. Jadi kalau orang dulu tuh memang gitu. Kiai-kiainya selain ngajarin ilmu agama, ngajarin silat, bela diri juga. Mungkin itulah ya, tapi selain juga karomahnya dari Allah ya, tetap berdoa pada Allah. Akhirnya ya itu seperti itu hilang. Ini dibilangnya belut putih licin. Ya, licin. Kalau Singa Kerawang Bekasi tahu sendiri lah, beliau luar biasa memimpin. Bahkan beliau yang jadi penggerak para tentara-tentara, bukan tentara ya, mungkin dulu namanya peta ya. Iya, peta ya. Istilahnya bela tanah air. Salah satunya adalah dari beliau juga yang membuat masyarakat Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kerawang semangat untuk membela tanah air ya dari beliau. Makanya Kerawang Bekasi itu sering daerah jajahan Belanda yang paling ditakutin adalah Kiai Ali, itulah yang disebut. Kemudian ada pernah juga kisah beliau mungkin bukan hijrah ya, karena khawatir ya, takut lah, karena kan dikejar-kejar dengan Belanda. Beliau akhirnya dengan pasukannya pindah ke Bekasi, ke Kerawang, kabupaten untuk menghindari itu. Setelah satu hari beliau bersama para pengikutnya atau jamaahnya bisa dibilang kehabisan makanan, makanan habis dan yang lainnya. Dia doa Allah, ya Allah mudah-mudahan jamaah saya biar supaya bisa makan. Ternyata ya Allah yang karomah dua orang-orang soleh tanpa disadari itu tiba-tiba datang makanan, nggak tahu dari mana tiba-tiba ada. Itu karomah salah satunya. Iya. Jangan bilang nggak mungkin, nggak bisa. Jadi karomahnya emang orang-orang soleh seperti itu ya salah satunya. Jadi akhirnya banyak makanan dan yang lainnya. Itu yang menjadikan salah satunya beliau dijulukin sebagai Singa Kerawang, karena memang
di zaman beliau, dan beliau itu mengalami zaman antara belum merdeka sama merdeka. Setelah merdeka pun tetap beliau berjuang. Itu di zaman Orde Baru ya, pemerintahan dulu Orde Baru. Beliau mungkin saya pernah baca juga salah satu pernah terjun ke dunia politik itu sebagai penasehat Partai Masyumi, partai Islam terbesar. Masih ada tuh Masyumi. Iya, Masyumi maksud itu. Masih ada. Karena mungkin pengaruhnya beliau termasuk beliau juga yang menyusun. Bahkan dari interpretasi beliau menjadi waktu Orde Baru membuat Majelis Ulama Indonesia, beliau ketua MUI Jawa Barat. MUI Jawa Barat. Jadi begitu berpengaruhnya beliau terhadap dunia kemajuan negara kita ya. Salah satunya seperti itu. Jadi Kiai Nur Ali ini luar biasa, Allah yarham. Salah satunya itu. Banyak kisah-kisah yang diambil dari beliau yang memang kita berharap mencontoh. Bahkan sampai saat ini sudah ribuan, bahkan puluhan ribu ya kiai ulama besar yang murid-murid beliau yang sudah jadi ulama-ulama besar, yang sudah jadi orang-orang yang memang bagus di bidangnya. Tapi memang waktu ayah anda cerita, banyak alumni Atako itu nggak hanya di dunia dakwah, banyak yang jadi guru, banyak yang bahkan anggota DPR juga banyak kan. Jadi tapi memang itulah yang namanya lulusan pesantren yang harus di dakwah ya, juga banyak. Jadi memang beliau mencetak banyak sekali generasi-generasi. Kemudian pengaruhnya gimana kalau terhadap kota Bekasi? Kalau orang Bekasi asli nggak kenal Kiai Nur Ali, walaupun beliau udah wafat ya, ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Sangat berpengaruh ya. Berpengaruh terhadap kemajuan kota Bekasi ya. Mungkin kalau nggak ada Kiai Nur Ali, nggak ada istilah Bekasi ya. Walaupun Bekasi itu masih banyak literasi ya, yang mengatakan dari kata Bagasasi atau mungkin yang lainnya itu Bekasi. Ini nggak ada Bekasi. Memang dulu itu Bekasi itu kabupaten. Akhirnya dipakai dipecah menjadi kota dan kabupaten saat ini. Dan terakhir itu beliau wafat tahun 1992. Tahun 1992 ya. Kurang lebih beliau 72 tahun lah. Lumayan tua ya. Lumayan ya, 72 tahun, dan memang beliau wafat di mana? masih di Ujung Harapan. Ujung Harapan. Bahkan sekarang beliau itu dimakamkan di Pondok Pesantren Putrinya. Pondok Pesantren Putri. Kalau kita ke Ataqwa itu kan yang masih Ataqwa besar itu Putra ya. Putranya. Kalau Putri masih agak lurus lagi tuh. Lurus lagi. Jadi memang di Putri. Terakhir setelah beliau meninggal itu dilanjutkan sama putranya, Allah yarham, Kiai Haji. Untuk pesantren Putri dipegang sama Kiai Haji Nur Anwar. Kalau yang putranya Kiai Haji Amin Nur ya. Kurang lebih seperti itu, atau Kiai Amin Nur dan Kiai Nur Anwar, pokoknya yang megang itu dari kedua anak putranya, anaknya yang memang, walaupun putrinya banyak juga, saya lupa berapa orang tapi dia banyak. Nah itu, dan saat ini Sumayan Pesat, salah satu pondok pesantren mungkin di Indonesia atau Jawa Barat yang muridnya ribuan juga. Kalau peringatan Maulid ya luar biasa, banyak banget orang hadir. Jadi memang salah satu keberkahan kota Bekasi adanya Kiai Haji Nur Ali. Mudah-mudahan beliau ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di jannah atau surganya Allah, mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah karena luar biasa. Jadi dari beliau tahun 2006 dapat gelar pahlawan nasional ya, 2006, kurang lebih bulan November kalau nggak salah, 2006 beliau diangkat sebagai pahlawan nasional. Satu lagi saya lupa, beliau juga satu letting itu bahasa kerennya, satu angkatan dengan Bung Tomo ya, Bung Tomo Surabaya ya, pernah ya. Mungkin kita kalau belajar sejarah itu tanggal 10 November sebagai hari pahlawan waktu Surabaya ya. 10 November. Iya, 10 November itu kan sebagai hari pahlawan. Iya. Waktu itu pergerakan di Surabaya ya, di Tomo. Tomo ya. Nah, ternyata di beberapa radio surat kabar Bung Tomo sering nyebut nama guru Kiai Haji. Guru Kiai Haji. Guru Kiai Haji aja. Belum tahu. Panjangannya. Banyakannya. Ternyata yang dimaksud. Jadi Bung Tomo itu mungkin sudah lihat pergerakan Kiai Haji Nur Ali itu sangat luar biasa ya. Oh, jadi meniru Ya. Kiai Haji Nur Ali. Betul. Jadi kalau kita ingin semangat tirulah guru Kiai Haji gitu. Orang masih bingung Kiai Haji itu siapa. Ternyata begitu sebenarnya adalah Kiai Haji Nur Ali yang luar biasa ya. Mungkin karena pergerakannya dan juga mereka. Tapi kan Bung Tomo terkenalnya dengan seruan Allahu Akbar gitu ya. Jadi mungkin salah satunya seruan Allahu Akbar itu yang menyemangati dari mungkin bisa jadi dari Kiai Haji Nur Ali juga kali ya. Itulah yang menjadi salah satu yang memang pantaslah beliau kalau dijadikan sebagai gelar pahlawan nasional, karena beliaulah yang salah satu
ya bisa dibilang fondasi lah, fondasi berdirinya negara kita salah satunya dari beliau juga. Mungkin itu ya sekilas saja tentang Kiai Haji Nur Ali yang memang sangat menarik ketika membahas tentang Kiai Haji Nur Ali, karena ya itulah terpengaruhnya terhadap negara kita. Mungkin saya pernah baca juga atau dengar juga dari ulama-ulama bilang, katanya juga ini sih saya baca juga beberapa ketika kita ikutin ceramah ulama-ulama, pembentukan nama NKRI itu dari beliau. Masih ada sangkut pautnya. Ya, jadi kan kita sekarang lagi negara kesatuan Republik Indonesia ya. Mungkin karena dulu beliau juga di Masyumi itu akhirnya mencetus gimana kalau menyebut semangat kita adalah menyebut Indonesia disebutnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah pencetusnya dari beliau juga. Ya mungkin saya dengar juga dari kiai-kiai, para ulama, habaib yang cerita bahwa Kiai Haji Nur Ali memang berpengaruh terhadap berdirinya negara ini. Kalau ada beliau salah satunya sulit juga negara ini untuk bisa berkembang. Bahkan Islam yang hampir 80-90% yang ada di Indonesia bisa luar biasa gitu, khususnya di Jawa Barat lah. Itu Bang Alan. Ya. Jadi kesimpulannya di sini ayahnya beliau itu santri juga di Pondok Pesantren At-Taqwa, dan kenapa Kiai Nur Ali ini bisa sangat berpengaruh di Bekasi yang sudah seperti dijelaskan tadi sama Ustadz Fuadi Hasan, karena beliau mempunyai semangat yang tinggi untuk memperjuangkan negara ini untuk merdeka. Ya udah, mungkin cukup segitu aja fakta tentang Kiai Nur Ali. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.